Malam yang tenang di samudra luas Nusantara. Ombak bergulung pelan, langit gelap tanpa bintang, hanya cahaya lampu kapal yang berpendar di kejauhan. Prajurit TNI AL sedang melakukan patroli rutin, menjaga perbatasan negeri agar tetap aman dari ancaman. Namun siapa sangka patroli malam itu berubah menjadi awal dari misteri besar yang menggetarkan hati. Dari layar radar muncul tanda tak dikenal. Sebuah kapal asing terombang-ambing di tengah laut, tanpa bendera, tanpa identitas, dan tanpa sinyal kehidupan. Tubuh kapal lusuh, catnya mengelupas, sebagian badan berkarat seakan sudah ditinggalkan berbulan-bulan. Komandan Letkol Ardi memerintahkan pasukan untuk mendekat. Semua prajurit bersiap, senjata digenggam erat, jantung berdegup kencang. Ada firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan, seolah lautan malam itu menyimpan rahasia kelam yang menunggu untuk terbongkar. Namun rasa penasaran itu segera berubah menjadi kengerian ketika sebuah kontainer berhasil dibuka. Ternyata, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, dari mana saja teman-teman menonton cerita ini, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dan yang belum mendapatkan jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan pastinya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Samudra Nusantara terbentang luas di depan mata. Malam itu begitu tenang, hanya suara ombak yang berulang kali menghantam badan kapal. Lampu sorot di geladak berputar perlahan, menembus gelapnya laut. Di atas kapal perang milik TNI AL, para prajurit berjaga dengan sikap penuh kewaspadaan. Letkol Ardi, sang komandan, berdiri di ruang kendali dengan tatapan tajam ke layar radar. Suaranya dalam namun tenang saat memerintahkan setiap anak buahnya untuk tetap siaga. Malam ini seharusnya hanya patroli rutin, tetapi hatinya diliputi firasat aneh yang sulit dijelaskan. Kecepatan stabil, jalur aman, tidak ada gangguan, lapor seorang prajurit muda. Namun beberapa detik kemudian, garis hijau di layar radar berkedip. Tanda bulat muncul, bergerak pelan di antara gelombang laut. Semua mata langsung terpaku. Kontak tak dikenal, arah jam 11, jarak 15 mil laut, kata operator radar dengan nada terguncang. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi tegang. Letkol Ardi menajamkan pandangannya. Kapal asing tanpa identitas, tanpa bendera, hanyut tanpa arah. Badannya besar, lusuh, catnya mengelupas, dan lampu-lampunya padam. Dari kejauhan, kapal itu tampak seperti bayangan raksasa yang mati. Dekati dengan kecepatan sedang, semua prajurit bersiap, senjata aman, tapi siaga penuh, perintah Ardi. Kapal perang perlahan mengarahkan haluan, mendekati kapal asing misterius tersebut. Di dek, para prajurit mulai bersiap, helm terpasang, senjata tergenggam erat. Ada yang mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam, namun detak jantung mereka semakin keras terdengar di telinga. Ketika cahaya sorot kapal perang mengenai badan kapal asing itu, semua orang terdiam. Besi berkarat, dinding penuh goresan, dan jendela gelap membuatnya tampak seperti bangkai terapung. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara mesin. Tidak ada sinyal komunikasi. Seperti kapal hantu, gumam seorang prajurit dengan suara hampir berbisik. Ardi menatap kapal itu lama. Firasatnya makin kuat, ada sesuatu yang disembunyikan dari kapal tersebut. Ia tahu, apapun yang menunggu di dalam, bisa jadi bukan hanya sekadar ancaman biasa. Dengan wajah serius, ia lalu memberi komando. Tim serbu, bersiap. Kita naik ke kapal itu sekarang juga. Di bawah langit malam yang kelam, dengan ombak yang semakin tinggi, pasukan TNI AL pun menyiapkan diri untuk sebuah penjelajahan yang akan mengubah jalannya malam itu. Mereka tidak tahu bahwa langkah pertama di atas kapal asing itu akan membuka gerbang menuju misteri gelap yang tak pernah mereka bayangkan. Tangga besi yang menggantung di sisi kapal asing berderit saat diinjak. Bunyi gesekannya terdengar nyaring di tengah malam, membuat bulu kuduk merinding. Prajurit satu persatu naik, senjata didekap erat di dada, tatapan waspada ke segala arah. Letkol Ardi berada di barisan depan, langkahnya tegas namun berhati-hati.
Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin bercampur bau anyir yang menusuk. Semakin dekat ke dek, semakin terasa hawa dingin yang tidak wajar. Seakan ada sesuatu yang menyelimuti kapal itu, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Begitu kaki pertama menginjak dek kapal asing, semua langsung terdiam. Suasananya berbeda. Udara lebih pengap, lebih berat. Lampu sorot dari kapal perang menyapu permukaan dek yang penuh karat dan noda hitam. Tali-tali tua tergeletak, sebagian membusuk, sementara drum-drum kosong berguling pelan diguncang angin. "Clear!" bisik seorang prajurit, meski suaranya terdengar ragu. Mereka bergerak menuju ruang kendali. Pintu besi terbuka setengah, engselnya berdecit saat didorong. Cahaya senter menembus kegelapan di dalam. Kursi-kursi di ruang kendali kosong, sebagian terbalik. Layar monitor mati, retak di beberapa bagian. Peta laut tergeletak di lantai, basah oleh air yang menetes dari langit-langit. Di atas meja kayu, sisa makanan masih ada. Roti berjamur, mangkuk berisi bubur kering, dan cangkir berisi kopi yang sudah berubah warna pekat. Seolah para awak kapal meninggalkan tempat ini terburu-buru. Namun anehnya, tidak ada satupun tanda mereka berada di mana. Seorang prajurit muda menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Pak, ini seperti ditinggalkan mendadak. Tidak masuk akal kalau seluruh awak menghilang begitu saja." Ardi tidak menjawab. Tatapannya mengitari ruangan itu, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan keadaan. Tapi yang ia temukan hanyalah sunyi. Sunyi yang mencekam. Mereka terus melangkah menyusuri lorong-lorong kapal. Setiap langkah bergema, bersahut dengan bunyi besi berderit akibat gelombang. Dinding-dinding berkarat, cat mengelupas, dan bercak hitam mengotori permukaan. Ada aroma aneh yang semakin kuat, seperti bau besi bercampur busuk. Lantai 3 aman, tidak ada tanda manusia. Laporan salah satu tim yang sudah memeriksa bagian lain kapal melalui radio komunikasi. Namun suara mereka terdengar lebih seperti penghiburan daripada laporan nyata. Karena kenyataannya, semakin dalam mereka masuk, semakin jelas bahwa kapal ini bukan kapal biasa. Mereka tiba di sebuah lorong panjang. Lampu gantung tua berayun pelan, meski tidak ada angin yang cukup kencang. Suara dentingan rantai terdengar dari kejauhan, membuat beberapa prajurit refleks mengangkat senjata. "Siaga penuh, jangan pisah," perintah Ardi dengan nada rendah. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang seharusnya menjadi tempat kru berkumpul. Namun yang tersisa hanyalah kursi-kursi kosong yang tersusun tak beraturan. Dinding dipenuhi coretan-coretan samar, sulit dikenali karena tergores kasar. Di sudut ruangan, seorang prajurit menunjuk sesuatu. Sebuah buku catatan lusuh tergeletak di lantai, sampulnya sobek, isinya sebagian basah. Saat dibuka, halaman-halamannya dipenuhi tulisan asing, huruf-huruf yang tidak dipahami siapapun. Beberapa halaman bahkan penuh noda merah gelap yang sudah mengering. "Ini bukan bahasa yang saya kenal," gumam prajurit itu. Ardi mengambil catatan tersebut, menatapnya lama, lalu memasukkan ke dalam kantong pelindung. Ia tahu benda sekecil ini bisa jadi petunjuk besar. Ketegangan semakin terasa ketika mereka menemukan pintu baja besar yang terkunci rapat. Rantai berkarat melilit gagang pintu, gembok tua menggantung kuat. Pintu itu berada di ujung lorong, seolah sengaja dipisahkan dari ruangan lain. "Komandan, apakah kita buka?" tanya seorang prajurit dengan nada gugup. Ardi menatap pintu itu dengan sorot mata penuh keraguan. Ia tahu, di balik pintu ini mungkin ada jawaban dari misteri kapal, tapi juga bisa ada bahaya yang tak terduga. "Catat posisinya. Kita buka dengan alat khusus setelah semua area aman," jawab Ardi mantap. Namun sebelum mereka berbalik, terdengar suara aneh. Samar, lirih, seperti bisikan yang berasal dari balik pintu baja itu. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa prajurit langsung mundur selangkah, wajah mereka pucat. "Pak, ada yang bicara dari dalam." Ardi mengangkat tangannya memberi isyarat tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, malam ini bukan sekadar patroli. Kapal ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang bisa mereka bayangkan. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan pintu itu untuk sementara.
Namun dalam hati, setiap prajurit merasa apapun yang bersembunyi di balik baja berkarat itu akan mengubah segalanya. Langkah demi langkah membawa pasukan TNI AL semakin jauh masuk ke perut kapal asing itu. Lampu senter mereka menjadi satu-satunya cahaya yang menyingkap kegelapan. Dinding lorong dipenuhi karat. Catnya terkelupas hingga menyisakan lapisan besi yang berwarna coklat tua. Di beberapa tempat, air laut menetes melalui celah, menciptakan genangan kecil yang memantulkan cahaya senter dengan muram. Suara sepatu bot beradu dengan lantai besi yang berkarat terdengar bergema, menyatu dengan bunyi derit lambung kapal yang terus diguncang ombak. Tak ada yang berbicara. Keheningan mencekam seolah menekan dada setiap prajurit, membuat mereka kian waspada. Letkol Ardi berjalan paling depan. Tatapannya tajam. Setiap sudut lorong ia amati dengan penuh curiga. Tangan kirinya memegang senter, tangan kanan menggenggam senjata. Ia sadar, sekecil apapun kelengahan bisa berakibat fatal. Tiba-tiba, suara dentingan besi terdengar dari arah belakang lorong. Semua prajurit sontak berhenti, senjata diarahkan ke arah suara. Senter berputar cepat, menyapu dinding dan langit-langit. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya rantai tua yang tergantung dan bergoyang pelan, seakan baru saja disentuh. Komandan rantainya bergoyang sendiri, bisik seorang prajurit muda, wajahnya pucat pasi. Ardi memberi isyarat tangan agar semua tetap tenang. Ia melangkah mendekati rantai itu, menatapnya dengan penuh tanda tanya. Angin laut tidak mungkin bisa masuk hingga lorong sedalam ini. Jika rantai itu bergoyang, artinya ada sesuatu yang baru saja melintas. Mereka kembali bergerak, kali ini lebih rapat. Nafas para prajurit terdengar lebih cepat, bercampur dengan degup jantung yang tak terkendali. Seakan lorong itu semakin panjang, semakin berliku, membuat mereka kehilangan arah. Di sisi kanan lorong, ada pintu kecil yang terbuka setengah. Seorang prajurit mendorongnya perlahan. Lampu senter menyingkap isi ruangan. Ranjang besi bertingkat yang sudah berkarat, kasur tipis penuh noda hitam, dan bantal sobek yang mengeluarkan kapas. Ruangan itu jelas digunakan sebagai tempat tidur kru kapal, namun kini kosong, sunyi, hanya menyisakan bau apak menusuk hidung. Di lantai, mereka menemukan sepatu tua yang tergeletak sendirian, masih lengkap dengan tali yang terikat rapi. Aneh, seakan pemiliknya pergi tanpa sempat melepas dengan benar. Seperti mereka hilang begitu saja. Gumam seorang prajurit lain dengan nada rendah. Ardi menunduk, memperhatikan lantai ruangan. Ada bekas gesekan, seperti jejak yang menyeret ke arah pintu besar di ujung lorong. Matanya menyipit. Ia tahu mereka harus mengikuti jejak itu. Lorong semakin gelap, hawa dingin kian menusuk tulang. Bahkan beberapa prajurit mengaku merasa ada embusan angin dingin melewati leher mereka, padahal tidak ada ventilasi di sekitar. "Komandan, saya merasa ada yang mengawasi kita," kata prajurit yang berjalan di barisan belakang. Ardi tidak menoleh, hanya menjawab singkat, "Tetap fokus, jangan terpisah." Mereka akhirnya tiba di depan sebuah ruang kargo besar. Pintu besi raksasa menjulang dengan rantai berkarat melilit erat. Dinding sekitar penuh goresan aneh, sebagian menyerupai tulisan, sebagian lagi seperti bekas cakaran. Senter-senter mereka menyorot tulisan itu, namun tak seorang pun mampu membaca artinya. "Apa ini?" bisik seorang prajurit, suaranya hampir hilang. Ardi meraba goresan itu dengan sarung tangannya. Permukaannya kasar, beberapa bagian terasa masih baru, seperti belum lama dibuat. Ia segera menyadari, ini bukan sekadar coretan. Ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan di sini. "Siapkan alat pemotong. Kita buka kontainer ini," perintahnya dengan suara mantap, meski dalam hati ia merasakan ketegangan yang sama dengan anak buahnya. Beberapa prajurit bergerak cepat. Alat pemotong rantai dinyalakan, percikan api beterbangan di udara, membuat suasana semakin menegangkan. Suara gesekan logam melawan logam menggema keras di dalam lorong, memecah kesunyian. Saat rantai terakhir putus, gembok tua jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Semua prajurit menelan ludah, menunggu komando. Ardi mengangkat tangannya, lalu dengan dorongan kuat, pintu besi itu terbuka perlahan.
Engsel berdecit panjang seolah menjerit. Dari dalam ruangan, hawa dingin menyembur keluar, menusuk hingga ke tulang. Lampu senter diarahkan masuk. Pada awalnya hanya gelap pekat. Namun beberapa detik kemudian, cahaya itu menyibak pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Mata mereka melebar, mulut ternganga, tubuh kaku di tempat. Apa yang mereka lihat bukanlah ruang kosong, melainkan deretan kontainer baja, tersusun rapi di dalam. Puluhan jumlahnya, semua terkunci rapat dengan rantai berkarat yang sama. Hening panjang menyelimuti. Hanya suara ombak di luar yang terdengar samar. Salah seorang prajurit berbisik dengan suara gemetar, "Ya Allah, apa yang sebenarnya disimpan di dalam kapal ini?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap kontainer-kontainer itu dengan mata yang semakin tegang. Dalam hatinya, ia tahu apapun yang ada di dalam akan mengubah segalanya. Dan malam ini, kapal asing tanpa nama itu bukan lagi sekadar kapal terbengkalai. Ia adalah rumah bagi rahasia kelam yang siap terbongkar. Suasana ruang kargo itu seakan menelan suara siapapun yang masuk. Hanya dengung mesin kapal yang sudah lama mati dan bunyi rantai berayun yang terdengar samar. Puluhan kontainer baja berjejer rapat, semua terkunci rantai berkarat. Hawa di dalam ruangan semakin dingin, seperti berada di ruang bawah tanah yang lembab. Letkol Ardi berdiri tegak di depan barisan, menatap deretan kotak besi itu. Matanya tajam, tapi wajahnya menegang. Firasatnya berkata, sesuatu yang mengerikan bersembunyi di balik pintu baja. "Siapkan alat pemotong, kita buka salah satu." Ucapnya singkat. Beberapa prajurit bergerak. Mesin pemotong rantai dinyalakan, percikan api beterbangan, menari-nari di udara gelap. Suara gesekan besi begitu nyaring, membuat dada bergetar. Semua yang ada di ruangan menahan napas, seolah menunggu sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Rantai terakhir terputus, gembok jatuh dengan dentuman keras. Semua prajurit serentak menoleh pada Ardi, menunggu komando. Dengan gerakan tegas, Ardi mengangguk. Dua prajurit mendorong pintu kontainer. Engsel berkarat menjerit panjang, suara gesekannya merayap ke telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Pintu terbuka perlahan, kegelapan pekat menyembur keluar bersama hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu senter diarahkan masuk. Pada awalnya hanya terlihat kabut tipis dari embun yang membeku di dalam. Namun, beberapa detik kemudian, cahaya menyingkap sesuatu yang membuat semua darah seperti berhenti mengalir. Puluhan tubuh manusia tersusun rapat di dalam kontainer. Tubuh-tubuh itu membiru pucat, kulit mereka seperti lilin yang beku. Wajah-wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan. Mata melotot kosong, mulut sebagian membeku dalam teriakan yang tak pernah selesai. Sebagian masih mengenakan pakaian compang-camping, pakaian asing dari berbagai negara. Ada yang memakai jaket musim dingin, ada yang hanya berbaju tipis, ada pula yang tampak seperti seragam pekerja kasar. "Ya Allah," desah seorang prajurit, suaranya hampir tak terdengar. Tangannya bergetar hebat hingga lampu senter bergoyang. Beberapa prajurit mundur selangkah, wajah mereka pucat pasi. Ada yang memalingkan muka, ada yang menutup mulut menahan mual. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Campuran bau busuk dan cairan kimia yang menusuk hidung. Di dinding dalam kontainer, terlihat simbol-simbol hitam yang menyerupai tulisan kuno. Bentuknya aneh, melingkar dengan garis-garis tajam yang tak dimengerti. Coretan itu menutupi hampir seluruh sisi kontainer, seolah sengaja dibiarkan sebagai tanda. Ardi menatap simbol itu lama, keningnya berkerut. Ada sesuatu yang menekan dadanya hanya dengan melihat ukiran itu. Seperti ada hawa berat yang merambat melalui udara, menghantam ke dalam pikiran. "Komandan, saya merasa pusing," ucap seorang prajurit sambil memegangi pelipisnya. Tak lama kemudian, darah menetes dari hidungnya. Ia terhuyung, lalu jatuh pingsan di lantai. Dua prajurit lain segera mengangkat tubuh rekannya. Wajah mereka panik, tapi tidak ada yang berani bersuara keras. Hening kembali menyelimuti ruangan, hanya suara napas berat dan detak jantung mereka yang bergema.
Belum habis rasa ngeri itu, tiba-tiba suara radio tua di pojok ruang kendali kapal menyala sendiri. Suaranya berderak kasar, lalu terdengar bisikan samar. Suara itu bergema lirih, ritmis, seolah seseorang sedang melantunkan doa atau mantra dalam bahasa asing yang tidak dikenali. Shh, dengar itu. Bisik seorang prajurit, matanya membelalak ketakutan. Bisikan itu semakin jelas, berulang-ulang dengan intonasi yang sama, seperti suara dari kejauhan atau dari dunia lain. Suara yang tak bisa mereka pahami, tapi mampu membuat bulu kuduk berdiri. Ardi menggenggam senjatanya semakin erat. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tetap berusaha tegar. Ia tahu, seluruh pasukannya sedang berada di ambang kepanikan. Semua tenang, jangan terpengaruh, fokus pada tugas. Ucapnya dengan suara berat, meski dirinya sendiri merasa tekanan tak kasat mata itu semakin kuat. Prajurit yang masih sadar saling berpandangan, wajah pucat, pelipis basah oleh keringat dingin. Mereka tahu, apapun yang mereka temukan malam ini bukan hanya soal perdagangan manusia, bukan pula sekadar kapal hantu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yang sengaja ditinggalkan di sini. Simbol misterius, mayat-mayat beku, dan bisikan radio tua itu menjadi satu kesatuan. Sebuah rahasia yang belum bisa mereka pecahkan, tapi jelas bukan rahasia yang mudah diterima akal. Di tengah hening yang menyesakkan, seorang prajurit berbisik lirih, hampir seperti doa. "Komandan, kapal ini bukan kapal biasa. Seolah ada yang menunggu kita di sini." Ardi menatap dalam ke arah kontainer. Wajahnya tegang, matanya dingin. Dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Apa yang baru saja mereka temukan hanyalah permulaan dari misteri yang jauh lebih besar. Dan malam itu, Laut Nusantara tak lagi terasa aman seperti sebelumnya. Cahaya senter terus bergetar di tangan para prajurit. Mereka menatap dinding kontainer yang penuh dengan simbol hitam misterius itu. Coretannya bukan sekadar goresan biasa. Bentuknya lingkaran tak beraturan, dipenuhi garis-garis tajam seperti paku yang menusuk ke segala arah. Di tengah lingkaran, ada tanda menyerupai mata terbuka, menatap lurus seakan hidup. Letkol Ardi mendekat, sorot lampunya menyingkap lebih banyak detail. Cat hitam yang dipakai tidak terlihat seperti cat kapal biasa. Warnanya pekat, berkilat samar, seolah baru dituliskan beberapa waktu lalu. Padahal kontainer dan mayat di dalamnya sudah jelas lama membeku. "Komandan, ini bukan sekadar tanda, bukan?" Tanya salah satu prajurit dengan suara bergetar. Ardi tidak langsung menjawab. Tangannya terulur, hampir menyentuh simbol itu dengan sarung tangan hitamnya. Namun sebelum jarinya benar-benar mengenai permukaan dinding, tubuhnya merinding. Ada hawa aneh, dingin, seakan dinding itu sendiri bernapas. Ia segera menarik tangannya kembali. "Jangan ada yang menyentuh," ucapnya tegas. Belum sempat mereka tenang, tiba-tiba seorang prajurit yang berdiri paling dekat dengan dinding mulai gemetar. Ia menatap simbol itu terlalu lama, matanya melebar, bibirnya bergetar tanpa suara. "Dharma! Hei, sadar!" seru rekannya sambil mengguncang bahunya. Namun Dharma hanya berdiri kaku. Darah merah segar menetes dari hidungnya, jatuh ke lantai besi dengan bunyi tik, tik, tik. Tubuhnya lalu ambruk, matanya masih terbuka. Wajahnya penuh ketakutan seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Dua prajurit langsung mengangkat tubuh Dharma, mencoba menyadarkannya. Nafasnya tersengal, seperti seseorang yang dicekik oleh udara tak kasat mata. "Cepat bawa ke ruang medis di kapal kita. Jangan biarkan dia di sini," perintah Ardi dengan nada mendesak. Prajurit yang membawa Dharma segera keluar dari ruang kargo, berlari menembus lorong berkarat. Sisa pasukan masih terpaku pada simbol hitam itu. Semakin lama mereka menatapnya, semakin berat hawa di dada. Ardi tahu, simbol ini bukan hanya hiasan. Ada maksud besar di baliknya. "Komandan, lihat ini," ucap seorang prajurit lain sambil menunjuk bagian bawah dinding. Ada ukiran lebih kecil,
seperti tulisan asing yang melingkar di sekeliling simbol utama. Tulisan itu terlihat seperti huruf kuno, bukan Latin, bukan Arab, bukan pula aksara yang mereka kenal. Seperti mantra, gumam prajurit itu dengan suara lirih. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba radio tua di sudut ruang kendali kapal kembali menyala. Suara bisikan terdengar lebih keras, lebih jelas, seakan datang langsung dari balik dinding kontainer. Kali ini, bukan hanya suara berbisik samar. Ada nada ritmis, naik turun seperti lantunan doa. Meski tidak ada yang mengerti arti katanya, intonasinya membuat jantung berdegup tak terkendali. Seorang prajurit menutup telinganya, berlutut di lantai. "Berhenti, suara itu masuk ke kepala saya," katanya sambil meringis kesakitan. Ardi segera mengambil radio komunikasi timnya, mencoba menghubungi kapal perang mereka di luar. "Markas, ini Ardi. Kami menemukan sesuatu. Situasi darurat. Siapkan ahli bahasa dan medis. Ulangi, situasi darurat." Namun sebelum komunikasi selesai, suara dari radio kapal asing menelan sinyal mereka. Frekuensi terganggu, suara bisikan semakin menggema di telinga. "Komandan, komunikasi terputus!" teriak operator komunikasi dengan panik. Ardi mengertakkan rahang. Ia tahu mereka sedang diisolasi, entah oleh gangguan teknis atau oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan. "Semua prajurit, keluar sekarang. Kita bawa dokumentasi ini ke kapal. Jangan ada yang tertinggal." Mereka buru-buru mengambil foto dinding kontainer, merekam dengan kamera, dan mengamankan catatan yang sebelumnya ditemukan. Namun ketika langkah mereka mulai meninggalkan ruang kargo, simbol itu seolah bergetar. Lampu senter bergoyang, dan bayangan hitam muncul samar di dinding, seakan keluar dari simbol. Tidak ada bentuk jelas, hanya siluet kabur dengan mata kosong. Beberapa prajurit menjerit tertahan, sebagian mundur tergesa. "Jangan lari, tetap formasi," bentak Ardi, meski ia sendiri merasakan kakinya ingin melangkah cepat menjauhi bayangan itu. Bayangan tersebut hanya muncul beberapa detik, lalu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang semakin menusuk. Mereka akhirnya berhasil keluar dari ruang kargo, pintu baja ditutup rapat kembali. Napas mereka terengah, wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ardi menatap pintu itu sekali lagi, lalu berkata dengan suara rendah, hampir berbisik, "Apapun ini, bukan hanya soal kejahatan manusia. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak boleh sembarangan disentuh." Di balik pintu baja berkarat, simbol hitam itu tetap terpahat, menunggu siapa saja yang berani membuka rahasianya. Dan tanpa mereka sadari, malam itu baru saja membuka pintu menuju teror yang lebih besar. Lorong kapal terasa semakin panjang dan sempit ketika pasukan meninggalkan ruang kargo. Lampu senter mereka menari di dinding berkarat, sementara suara langkah sepatu bergema berlapis-lapis, seakan ada orang lain yang berjalan mengikuti dari belakang. Dua prajurit yang membawa Dharma berlari ke arah geladak, wajah mereka tegang. Dharma masih tidak sadarkan diri, sesekali menggeliat, bibirnya komat kamit mengucapkan kata-kata asing yang tak dimengerti. Seolah ia sedang menirukan suara bisikan dari radio tadi. "Komandan, dia bicara sesuatu," ujar prajurit pembawa. Ardi menoleh sekilas. Kata-kata itu terdengar patah-patah, kasar dan tidak seperti bahasa manusia. Dadanya semakin berat. Ia tahu, Dharma bukan hanya pingsan. Ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Belum sempat mereka mencapai tangga keluar, suara radio tua kembali menyala. Kali ini bukan hanya bisikan samar, melainkan gema yang memenuhi seluruh lorong kapal. Suara itu berulang-ulang, ritmis, semakin keras, hingga terasa seperti menggema di dalam kepala. Setiap prajurit yang mendengar mulai gelisah. Ada yang memegangi kepala, ada yang menutup telinga dengan putus asa. "Komandan, suara ini seperti menusuk otak." Rintih seorang prajurit muda, wajahnya menahan sakit. Ardi menggertakkan gigi. Ia menarik senjata lebih erat, lalu berteriak lantang untuk menutupi suara itu. "Fokus, jangan dengarkan, itu hanya gangguan." Namun dalam hati ia tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ada kekuatan yang menyusup lewat suara,
mencoba merusak ketenangan mereka. Lampu darurat kapal tiba-tiba menyala sendiri, berkedip-kedip. Cahaya merah menyapu lorong, membuat bayangan prajurit memanjang di dinding. Bayangan itu bergerak aneh, kadang tidak sejalan dengan gerakan tubuh pemiliknya. Seorang prajurit berhenti, menatap bayangannya sendiri yang tampak berjalan lebih dulu daripada dirinya. Napasnya tercekat. "Komandan, bayangan saya bergerak sendiri." Ardi menoleh, matanya membelalak. Bayangan itu benar. Gelapnya lorong menampakkan sosok lain yang tidak sama dengan prajuritnya. Siluet-siluet samar, tinggi, kurus, dengan kepala yang terlalu besar. "Jangan lihat, arahkan senter ke depan, jalan terus." Perintah Ardi dengan suara setengah berteriak. Mereka mempercepat langkah, menyusuri lorong panjang yang seolah tak berujung. Namun suara bisikan itu tidak hilang. Justru semakin keras, berubah menjadi nyanyian monoton yang membuat bulu kuduk berdiri. Dharma tiba-tiba membuka mata. Matanya putih seluruhnya, tanpa hitam, menatap kosong ke langit-langit lorong. Tubuhnya meronta liar, membuat kedua prajurit hampir terjatuh. Dia terlalu kuat. Kami tidak bisa menahannya," teriak salah satu. Ardi segera maju, menekan bahu Dharma dengan kekuatan penuh. "Tenang prajurit, kau dengar aku? Ini Ardi, komandanmu." Namun Dharma hanya menjerit keras. Suara jeritannya bukan lagi suara manusia normal. Serak, dalam, bercampur dengan gema aneh. Jeritan itu membuat telinga semua orang berdenging, sebagian berlutut menahan sakit. Tiba-tiba, radio kapal kembali berderak. Suara bisikan berganti menjadi tawa pelan, tawa yang panjang dan menusuk, seolah mengejek keberadaan mereka. "Cukup! Bawa dia keluar sekarang juga," bentak Ardi. Dengan tenaga penuh, para prajurit kembali berlari menuju dek. Dharma akhirnya pingsan kembali setelah tubuhnya kejang beberapa kali. Mereka berhasil keluar dari lorong, menghirup udara malam di atas dek kapal asing. Udara laut terasa lebih segar, namun bukan berarti rasa lega datang. Karena dari pengeras suara kapal, suara itu masih bergema. Bisikan berbahasa asing terus berulang tanpa henti. Ardi berdiri di tengah dek, menatap ke arah gelapnya laut. Angin malam meniup rambutnya, namun ia tidak merasa tenang. Matanya menatap lurus pada kapal perang mereka yang masih berlabuh di samping. Kontainer itu, simbol itu, radio ini, semuanya terhubung. Gumamnya lirih. Beberapa prajurit mendekat, wajah pucat, pelipis dipenuhi keringat. Mereka menatap Ardi, menunggu keputusan. Salah seorang berkata dengan suara bergetar, "Komandan, kalau ini bukan manusia, lalu apa yang kita hadapi?" Ardi tidak menjawab. Ia menatap langit malam yang penuh awan hitam, lalu berkata dengan suara berat, "Apapun ini, kita tidak boleh lengah. Malam ini baru permulaan. Saya yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kapal terbengkalai." Suara bisikan dari pengeras suara semakin nyaring, menyatu dengan suara ombak dan angin malam. Pasukan TNI AL berdiri di dek, menggenggam senjata mereka lebih erat, menyadari bahwa pertempuran kali ini bukan hanya melawan musuh yang kasat mata. Malam di Samudra Nusantara berubah menjadi malam bisikan kegelapan. Dan tidak seorang pun tahu apa yang akan muncul berikutnya dari rahasia kapal tanpa nama itu. Dek kapal asing itu sunyi, hanya suara ombak dan tiupan angin malam yang menemani. Namun bagi para prajurit, keheningan itu justru menambah rasa takut. Radio tua masih memuntahkan bisikan asing yang tak mereka pahami. Suaranya memantul di lorong-lorong kosong, terdengar dari berbagai arah sekaligus, membuat mereka sulit menentukan sumbernya. Letkol Ardi berdiri tegak di tengah dek, menatap ke arah ruang kargo yang baru saja mereka tinggalkan. Hatinya bergejolak. Ada sesuatu di kapal ini yang tidak hanya menakutkan, tapi juga seolah sedang mengurung mereka. "Komandan, kita harus segera keluar. Kapal ini tidak normal," bisik salah satu prajurit. Ardi mengangguk pelan. "Kita ambil dokumentasi terakhir, lalu tinggalkan kapal." Semua siaga penuh. Mereka mulai bergerak menuju lorong kembali. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara keras seperti rantai yang ditarik paksa. Semua menoleh cepat.
Dari arah pintu utama dek, rantai besar menutup rapat, gembok tua terpasang sendiri dengan suara klek yang bergema. "Komandan, pintu keluar terkunci!" teriak seorang prajurit dengan wajah pucat. Ardi segera maju, memeriksa rantai itu. Tidak ada satupun dari mereka yang menyentuhnya, namun gembok tergantung erat, seakan ada tangan tak kasat mata yang sengaja menjebak mereka. "Cari jalan lain, periksa sisi kiri dan kanan," perintah Ardi. Beberapa prajurit berlari ke arah samping dek, namun menemukan hal yang sama. Pintu-pintu samping terkunci rapat, rantai berkarat menjerat dengan sempurna. Seakan kapal itu hidup, menolak siapapun yang ingin keluar. "Ini tidak masuk akal," gumam seorang prajurit sambil menendang pintu, tapi rantainya tidak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba, lampu darurat kapal menyala sendiri. Cahaya merah menyapu dek, berkedip-kedip, membuat suasana semakin mencekam. Bayangan prajurit memanjang di lantai besi, bergerak seperti memiliki kehidupan sendiri. "Komandan, lihat itu!" Suara seorang prajurit tercekat, matanya menatap ke arah lorong. Dari kegelapan, muncul sosok bayangan. Siluet hitam, tinggi, bergerak perlahan. Tidak ada wajah, hanya tubuh kabur yang menyerupai manusia. Suara langkahnya bergema, berat, meski lantai besi tidak bergetar sedikit pun. Beberapa prajurit mundur, mengangkat senjata. "Kontak visual, ada pergerakan," teriak mereka hampir bersamaan. Ardi mengangkat tangannya, menahan agar mereka tidak melepaskan tembakan. Ia tahu, apapun itu, peluru mungkin tidak ada gunanya. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu kargo yang tadi mereka buka. Lalu, tanpa suara, pintu baja yang sudah mereka kunci kembali terbuka perlahan. Engselnya berdecit panjang, menimbulkan gema yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam ruangan, hawa dingin kembali menyembur keluar. Lampu senter prajurit menyorot, dan untuk sesaat, terlihat wajah-wajah mayat di dalam kontainer tampak bergeser, seolah mereka bergerak sedikit demi sedikit. "Komandan, mayat-mayat itu, mereka berubah posisi." Suara seorang prajurit pecah, hampir berteriak. Ardi mengepalkan tangannya, berusaha menahan ketakutan yang mulai merambat di tubuhnya. Ia tahu pasukannya bisa panik kapan saja. "Tutup pintunya sekarang juga," perintahnya lantang. Dua prajurit maju, mendorong pintu baja itu dengan sekuat tenaga. Namun seolah ada sesuatu dari dalam yang menahan. Pintu itu tidak mau tertutup, bahkan ketika seluruh tenaga dikerahkan. Sementara itu, radio di dek kembali menyala. Kali ini bukan hanya bisikan, melainkan suara teriakan panjang, serak, seperti jeritan manusia yang disiksa. Suaranya memenuhi udara, menggema hingga membuat gendang telinga terasa sakit. Beberapa prajurit menutup telinga mereka, sebagian hampir jatuh berlutut. "Komandan, kita tidak bisa menahan lama lagi." Ardi melangkah cepat, ikut mendorong pintu bersama anak buahnya. Dengan teriakan keras, akhirnya pintu itu tertutup rapat. Namun sebelum rantai kembali terpasang, terdengar suara tawa lirih dari dalam, pelan namun jelas. Semua prajurit terdiam, napas mereka terengah. Suara tawa itu hilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Ardi menatap wajah-wajah pucat anak buahnya. Ia tahu mereka semua berada di ambang batas. Namun ia juga tahu, mundur tanpa membawa bukti bukan pilihan. Kapal ini tidak mau melepaskan kita, tapi kita juga tidak boleh kalah. Tetap fokus, siapkan jalur evakuasi. Apapun yang terjadi, kita harus keluar dari sini malam ini. Suasana dek hening. Ombak menghantam sisi kapal, namun bunyinya tak mampu menenangkan hati. Di balik pintu kargo, sesuatu bersembunyi, menunggu. Dan para prajurit sadar, jerat misterius kapal ini baru saja dimulai. Udara di dek kapal asing itu semakin dingin, seperti ada kabut tipis yang menyelimuti. Para prajurit berdiri dalam lingkaran kecil, senjata terarah ke segala arah. Tidak ada yang berbicara, hanya terdengar napas berat dan degup jantung yang beradu dengan suara ombak. Letkol Ardi tahu mereka tidak bisa terus terjebak dalam teror tanpa jawaban. Jika ingin keluar dari kapal ini hidup-hidup,
Mereka harus menemukan bukti yang jelas. Ia menatap salah seorang prajurit komunikasi. Cari ruang administrasi kapal, logbook, dokumen apa saja. Kita butuh identitas siapa saja yang jadi korban di sini, perintahnya. Tim kecil segera dibentuk. Mereka menyalakan senter, melangkah ke lorong lain yang belum diperiksa. Dinding di sana lebih lembab, berjamur, dan lantai dipenuhi kertas-kertas lembab yang menempel seperti lumpur. Salah satu pintu terbuka dengan paksa setelah ditendang. Ternyata itu adalah ruang kapten. Bau busuk menusuk hidung begitu pintu terayun. Di dalamnya, kursi besar terbalik, meja penuh serpihan kaca botol, dan lembaran kertas berserakan di lantai. Ardi memungut satu map lusuh. Isinya daftar nama, sebagian dalam bahasa asing, sebagian lagi samar karena tinta melebar terkena air. Tapi masih bisa dibaca beberapa baris, nama-nama orang dari berbagai negara, usia, dan catatan singkat tentang kondisi tubuh. Ini, daftar manusia. Mereka bukan kru, tapi kargo hidup. Ujar Ardi dengan suara berat. Prajurit di sekitarnya menelan ludah. Mereka menatap daftar itu dengan mata terbelalak. Jumlah nama ratusan, bahkan ada yang ditandai dengan tulisan merah di sampingnya. Namun keanehan mulai muncul. Jumlah nama di daftar tidak sesuai dengan jumlah mayat yang mereka temukan di kontainer. Ada puluhan yang sudah mati, tapi ratusan lainnya hilang tanpa jejak. Komandan, kalau begitu, di mana yang lainnya? Bisik seorang prajurit, suaranya hampir tenggelam. Belum sempat mereka mencerna, seorang prajurit lain menemukan koper besi kecil di bawah meja. Kunci sudah rusak, dan ketika dibuka, isinya membuat mereka terdiam. Di dalam koper itu ada tumpukan paspor asing, semuanya berbeda negara. Ada dari Asia, Eropa, hingga Afrika. Foto-foto di paspor memperlihatkan wajah-wajah orang muda, beberapa bahkan masih remaja. Ini benar-benar penyelundupan manusia, ucap seorang prajurit dengan wajah muram. Ardi menatap koper itu lama, lalu berkata, tidak hanya penyelundupan, ini sudah kejahatan lintas negara. Korban mereka datang dari seluruh dunia. Tiba-tiba, salah seorang prajurit yang memeriksa rak buku bersuara. Komandan, saya menemukan catatan aneh. Ia menyerahkan sebuah buku tebal berkulit hitam. Halamannya dipenuhi simbol-simbol yang mirip dengan ukiran di kontainer. Di beberapa halaman, ada gambar sketsa tubuh manusia dengan tanda silang di kepala, dada, dan mata. Seakan mereka dijadikan objek eksperimen atau ritual. Ya Allah, desah seorang prajurit, wajahnya pucat pasi. Ardi menutup buku itu cepat. Ada hawa dingin yang keluar hanya dengan menyentuhnya. Ia tahu catatan ini adalah kunci untuk mengungkap siapa yang berada di balik semua ini. Namun ketegangan semakin meningkat ketika tiba-tiba terdengar suara berderak dari pengeras suara kapal. Suara bisikan yang tadi lirih, kini terdengar jelas. Kali ini bukan hanya kata-kata asing. Ada kalimat yang seolah bisa mereka mengerti, meski samar. Mereka belum semua. Mereka masih di sini. Semua prajurit membeku. Mereka saling berpandangan, wajah pucat dan keringat dingin menetes. Komandan, suara itu. Dia bicara dalam bahasa kita barusan. Ucap seorang prajurit dengan suara bergetar. Ardi mengepalkan tangannya. Tidak ada waktu. Dokumentasi sudah cukup. Kita harus segera keluar dari kapal ini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Dharma, prajurit yang sebelumnya pingsan, tiba-tiba terbangun di tandu. Matanya kembali putih, tubuhnya bergetar hebat. Ia berteriak dengan suara serak. Mereka belum pergi. Mereka masih hidup di bawah. Teriakan itu menggema di seluruh ruang administrasi, membuat semua prajurit merinding. Bawa dia keluar sekarang, bentak Ardi. Mereka bergegas kembali ke dek dengan membawa dokumen, paspor, dan buku hitam. Tapi kata-kata Dharma menghantui pikiran semua orang. Jika benar masih ada korban hidup, artinya kapal ini menyimpan lebih banyak kengerian di bagian terdalam yang belum mereka sentuh. Ardi berdiri di dek, menatap laut yang gelap gulita. Ombak menghantam keras sisi kapal, seolah laut pun ikut menolak kehadiran kapal tanpa nama ini.
Ia menatap dokumen di tangannya, lalu bergumam lirih. Ini bukan sekadar kapal kosong, ini penjara terapung, dan rahasia yang disimpannya belum semuanya terungkap. Di kejauhan, kilatan petir menyambar langit malam, menerangi siluet kapal asing itu. Bagi pasukan TNI AL, apa yang mereka temukan malam ini hanyalah permukaan dari misteri yang jauh lebih dalam. Malam itu seolah berjalan sangat lambat. Setelah kabut aneh perlahan menghilang, prajurit TNI AL berdiri di dek dengan wajah pucat. Seorang rekan mereka telah hilang ditelan kegelapan, dan Dharma masih tak sadarkan diri dengan tubuh gemetar. Letkol Ardi menatap dokumen yang mereka temukan. Daftar nama, paspor asing, dan buku hitam penuh simbol. Ia tahu, benda ini kunci misteri, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membacanya. Begitu kapal perang berhasil menurunkan sekoci bantuan, tim medis dan seorang ahli bahasa yang sengaja dipanggil dari pangkalan segera naik. Namanya Dr. Surya, pria berusia 50 tahun, rambutnya memutih, kacamata tebal menggantung di wajahnya. Meski terlihat tenang, tatapannya penuh rasa penasaran bercampur khawatir. "Komandan Ardi," sapa Dr. Surya dengan suara berat. "Saya sudah menerima laporan singkat. Katanya ada simbol aneh dan dokumen asing. Bisa saya lihat langsung?" Ardi menyerahkan buku hitam yang mereka temukan. Begitu Dr. Surya menyentuhnya, ia menarik napas panjang. "Buku ini bukan catatan biasa. Lihatlah huruf-hurufnya. Ini mirip naskah kuno dari peradaban yang sudah lama hilang. Tapi ada modifikasi yang jelas-jelas digunakan untuk ritual modern." Para prajurit menatap dengan mata penuh rasa ingin tahu, meski hati mereka dicekam ketakutan. Dr. Surya membuka halaman demi halaman. Tangannya gemetar ketika melihat simbol mata terbuka yang sama dengan ukiran di dinding kontainer. "Ini adalah segel. Segel untuk menahan sesuatu. Lihat lingkaran ini. Biasanya digunakan untuk mengikat. Entah roh, entah energi." Ardi menatapnya serius. "Apa maksudnya?" "Roh orang-orang yang mati di kapal ini." Dr. Surya mengangguk perlahan. "Bisa jadi, tapi ada yang lebih mengerikan. Simbol ini juga sering digunakan untuk mengikat rasa takut. Semakin banyak korban yang mati dengan ketakutan, semakin kuat segel ini." Suasana dek membeku. Prajurit saling berpandangan, pelipis mereka dipenuhi keringat. "Jadi mereka sengaja dibunuh dengan cara menakutkan?" tanya seorang prajurit dengan suara bergetar. "Bukan hanya dibunuh," jawab Dr. Surya lirih. "Mereka dijadikan bahan bakar. Energi ketakutan mereka ditahan di sini, disimpan untuk sesuatu yang lebih besar." Tiba-tiba, radio tua di pojok kapal kembali menyala. Suara bisikan kali ini lebih jelas, seolah mengetahui sedang dibahas. Kata-kata asing meluncur cepat, lalu berhenti mendadak, digantikan suara tawa lirih yang menusuk hati. Beberapa prajurit mundur spontan. Dr. Surya menutup buku itu cepat, wajahnya tegang. "Kalian tidak boleh membuka halaman terakhir. Di sana ada sesuatu yang tidak boleh dibaca sembarangan. Bisa mengundang sesuatu." Ardi menghela napas berat. "Kalau begitu, kita harus membawa buku ini ke pangkalan. Jangan ada yang tersisa di kapal ini." Namun tepat saat ia berbicara, suara teriakan terdengar dari ruang bawah dek. Dua prajurit yang sedang memeriksa ruangan lain berlari ke atas, wajah mereka pucat. "Komandan, kami menemukan sesuatu lagi di ruang pendingin." Ardi segera memberi isyarat. "Tunjukkan jalannya." Mereka semua bergerak ke ruang pendingin di bagian bawah kapal. Bau busuk menusuk hidung begitu pintu baja dibuka. Lampu senter menyorot ruangan penuh peti es besar. Beberapa di antaranya terbuka, dan di dalamnya tersimpan tubuh manusia dalam kondisi lebih utuh dibanding mayat di kontainer. Prajurit yang pertama kali menemukan menelan ludah. Mereka seperti baru mati. Kulitnya masih segar. Dr. Surya mendekat, wajahnya tegang. Tidak, mereka tidak mati karena usia lama. Mereka sengaja diawetkan dengan cairan kimia khusus, seolah menunggu giliran untuk sesuatu. Ardi merasakan darahnya berdesir. Jumlah tubuh di ruang pendingin masih tidak sesuai dengan daftar nama.
Artinya, ratusan korban lain entah di mana. "Komandan," suara seorang prajurit pelan. "Mungkin mereka masih hidup, ditahan di kapal lain." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Tiba-tiba, salah satu tubuh yang diawetkan bergerak sedikit. Jari-jarinya berkedut, matanya terbuka setengah, menatap kosong. Prajurit yang melihat langsung menjerit tertahan, mundur terburu-buru. Dia masih hidup. Namun Ardi tahu, itu bukan kehidupan normal. Mata itu tidak punya cahaya manusia, hanya kehampaan. Seakan tubuh itu dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dokter Surya segera menarik mereka keluar. "Jangan lama-lama di sini. Tempat ini bukan sekadar ruang pendingin. Ini altar." Mereka semua buru-buru keluar dari ruang bawah, kembali ke dek dengan wajah tegang. Ardi berdiri menatap lautan. Kalau benar ini altar, artinya kapal ini hanya satu bagian dari jaringan besar. Dokter Surya menambahkan dengan suara berat. Dan kalau benar segel ini digunakan untuk mengikat energi, maka masih ada kapal lain yang melakukan hal serupa. Kapal ini hanya permulaan angin malam bertiup kencang, menggoyang rantai-rantai di dek. Suara besi beradu terdengar menyeramkan. Para prajurit sadar, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar penyelundupan manusia. Ini adalah konspirasi besar, bercampur dengan kekuatan gelap yang sulit dijelaskan akal. Dan malam itu mereka tahu, perjalanan mereka baru saja memasuki tahap paling berbahaya. Fajar belum juga muncul, langit masih pekat. Ombak memukul lambung kapal asing tanpa nama itu dengan keras, seolah samudra ingin segera menelannya. Di dek, pasukan TNI AL berdiri berjajar, mata mereka menatap laut lepas dengan tegang. Letkol Ardi berdiri di depan. Radio komunikasinya berderak-derak. Dari kapal perang induk yang mendampingi, terdengar suara operator. "Komandan, radar mendeteksi pergerakan kapal besar dari arah timur laut." Jarak 15 mil dan semakin mendekat, cepat Ardi menoleh ke Dokter Surya, yang masih memegang buku hitam misterius. "Mereka datang," ucapnya dengan nada berat. "Mereka tidak akan membiarkan bukti ini jatuh ke tangan kita." Tak lama kemudian, suara sirene kapal perang TNI AL meraung. Sorot lampu diarahkan ke laut. Dari kejauhan, siluet kapal asing lain mulai terlihat. Kapal itu jauh lebih modern, badannya hitam legam, melaju kencang menerjang ombak. "Siapkan meriam, semua posisi tempur," perintah Ardi lantang. Prajurit di kapal perang langsung berlari ke pos masing-masing. Senjata berat diputar, meriam diarahkan ke kapal misterius yang semakin mendekat. Namun sebelum tembakan pertama dilepaskan, kapal hitam itu menyalakan lampu suaranya. Beberapa detik kemudian, ledakan keras memecah malam. Peluru meriam menghantam air hanya beberapa meter dari kapal perang TNI AL, menyemburkan air laut setinggi gedung. "Kontak tembakan, mereka menyerang duluan," teriak operator. Ardi mengangkat tangannya. "Balas, jangan beri mereka kesempatan mendekat." Meriam TNI AL membalas, dentuman keras mengguncang udara. Cahaya merah oranye memancar, membelah kabut malam. Peluru meluncur, menghantam sisi kapal hitam misterius itu. Percikan api terlihat, tapi kapal itu tidak melambat. Justru sebaliknya, kapal asing itu semakin dekat, menyalakan lebih banyak meriam. Suara dentuman bertubi-tubi mengguncang telinga. Ombak terbelah, air laut berguncang hebat. Di dek kapal tanpa nama, Ardi dan pasukannya bertahan. Mereka tahu kapal asing itu datang untuk satu tujuan: menghancurkan kapal penuh mayat dan simbol terlarang agar rahasia tidak pernah terbongkar. "Komandan, mereka menargetkan kapal ini. Mereka ingin menenggelamkannya," teriak seorang prajurit. Ardi mengangguk cepat. "Lindungi kapal ini sekuat tenaga. Jangan biarkan mereka berhasil." Tembakan kembali dilepaskan. Meriam dari kapal perang TNI AL menghantam sisi kapal hitam. Kali ini lebih keras, membuat percikan api besar. Namun kapal itu tampak lebih kokoh dari yang diduga. Tiba-tiba, dari lambung kapal hitam, terlihat kilatan cahaya biru. Sejenak semua orang terpaku. Lalu, seolah bukan senjata biasa, kilatan itu melesat ke arah laut dan menghantam air. Gelombang tinggi tercipta,
menghantam kapal TNI AL hingga oleng keras. "Komandan, itu bukan senjata konvensional!" seru seorang teknisi dengan wajah panik. Ardi menggenggam radio. "Semua pasukan, fokus! Jangan biarkan mereka mendekat. Ini masalah hidup dan mati." Pertempuran di laut semakin sengit. Suara meriam bertubi-tubi menggetarkan dada setiap orang. Cahaya ledakan menerangi wajah-wajah pucat prajurit. Laut seakan berubah menjadi medan perang yang haus korban. Di tengah kekacauan itu, Dr. Surya berlari ke arah Ardi. "Komandan, mereka tidak hanya ingin menghancurkan kapal ini. Mereka ingin mengambil kembali kontainer. Buku ini menyebutkan, segel tidak boleh berpindah tangan. Kalau mereka gagal menenggelamkan, mereka akan mencoba naik ke kapal ini." Ardi menatapnya tajam. "Kalau begitu kita harus bertahan sampai titik darah terakhir. Apapun yang terjadi, bukti ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka." Seolah mengonfirmasi kata-kata itu, kapal hitam semakin dekat. Dari geladaknya, perahu kecil mulai diturunkan. Bayangan puluhan orang bersenjata tampak siap menyerbu. Mereka bergerak cepat, menembus ombak, menuju kapal tanpa nama yang kini dijaga ketat TNI AL. "Semua prajurit, bersiap tempur jarak dekat," teriak Ardi. Prajurit segera mengokang senjata, membentuk barisan pertahanan di dek. Wajah mereka tegang, tapi mata mereka bersinar dengan keberanian. Mereka tahu, malam ini mereka tidak hanya berhadapan dengan musuh asing, tapi juga dengan kegelapan yang belum pernah mereka kenal. Suara mesin perahu semakin dekat. Ombak menghantam keras, percikan air mengenai wajah para prajurit. Ardi mengangkat senjatanya tinggi. "Ingat, kita bukan hanya menjaga kapal ini, kita menjaga Nusantara dari ancaman yang jauh lebih besar. Jangan ada yang mundur." Dentuman meriam terakhir terdengar dari kejauhan. Lalu suara tembakan jarak dekat mulai memekakan telinga. Pasukan TNI AL dan musuh asing bertemu di dek kapal tanpa nama, memulai pertempuran yang akan menentukan siapa yang berhak atas rahasia kelam di lautan malam itu. Tembakan jarak dekat menggema di dek kapal tanpa nama. Percikan peluru menghantam besi, menyalakan kilatan api kecil yang cepat padam diguyur ombak. Prajurit TNI AL bertempur gagah berani melawan pasukan asing yang turun dari perahu cepat. Tubuh-tubuh basah bercampur keringat dan air laut, terjatuh, bangkit lagi, menahan serangan tanpa henti. Letkol Ardi berada di garis depan. Dengan senjata terkokang penuh, ia menembak tepat sasaran, lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya. "Jangan biarkan mereka mendekati kontainer, pertahankan garis." Musuh asing itu bergerak dengan disiplin tinggi, wajah mereka sebagian tertutup kain hitam. Dari jarak dekat terlihat lambang aneh di lengan baju mereka, sama persis dengan simbol di dalam kontainer. Lambang itu berbentuk lingkaran hitam dengan mata terbuka di tengahnya. Dr. Surya yang berlindung di balik peti besi menatap dengan wajah pucat. "Komandan, lihat, mereka adalah bagian dari organisasi itu. Mereka penjaga segel." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Prajurit menyadari, lawan mereka bukan sekadar tentara bayaran. Mereka adalah orang-orang yang siap mati demi menjaga rahasia gelap ini. Pertempuran berlangsung sengit. Suara teriakan bercampur ledakan, bau mesiu menyesakkan dada. Namun di tengah kekacauan, salah seorang prajurit pengintai di kapal perang TNI AL berteriak lewat radio. "Komandan, ada pergerakan besar dari arah timur. Radar mendeteksi kapal induk raksasa, lebih besar dari kapal kita." Semua kepala menoleh. Dari balik kabut laut, perlahan muncul siluet hitam menjulang. Kapal itu sangat besar, panjangnya seperti kota terapung. Lampu-lampu merah menyala di sisinya, membuatnya tampak seperti monster laut yang bangkit dari kegelapan. "Ya Allah!" desah seorang prajurit dengan suara serak. "Itu kapal atau pulau?" Ardi menatapnya dengan rahang mengeras. Ia tahu inilah pusat kekuatan organisasi gelap itu. Kapal induk mereka, yang menyimpan lebih banyak korban, lebih banyak kontainer, lebih banyak rahasia. Kapal induk itu bergerak lambat tapi pasti mendekati mereka. Suara sirene asing menggema, panjang dan berat, membuat dada bergetar. Dari sisi lambungnya, pintu baja terbuka, memperlihatkan deretan kontainer identik dengan yang mereka temukan di kapal tanpa nama. Dr. Surya menutup mulutnya, matanya melebar.
Mereka bukan hanya satu kapal, mereka punya armada penuh. Dan ini kapal induknya. Suara radio berderak lagi. Operator di kapal perang TNI AL berteriak panik, "Komandan!" Kapal induk itu menyalakan sistem persenjataan. Skala energi sangat besar. Seperti, bukan teknologi militer biasa. Ardi mengangkat radio balasan. Semua kapal, siapkan pertahanan penuh. Jangan biarkan kapal itu mendekat lebih jauh. Namun sebelum tembakan dilepaskan, kapal induk itu menyalakan sorot lampu besar. Cahaya putih menyilaukan menerpa kapal tanpa nama. Beberapa prajurit langsung terjatuh, menutup mata. Tapi bukan hanya cahaya biasa. Ada suara bisikan asing yang kembali terdengar, kali ini keluar langsung dari pengeras suara kapal induk. Serahkan segel, atau tenggelam bersama mereka. Suara itu bergema, bercampur dengan suara ratusan jeritan samar, seakan ribuan roh bersuara serempak. Ardi berdiri kokoh di dek, meski wajahnya tegang. Mereka ingin buku dan kontainer itu kembali, gumamnya. Dr. Surya menambahkan dengan nada putus asa, kalau kita serahkan, artinya kita membiarkan mereka terus melakukan ritual ini. Kalau kita menolak, mereka akan menghancurkan kita. Pilihan yang mustahil. Sementara itu, pertempuran jarak dekat masih berlangsung. Musuh asing semakin banyak naik ke dek, berusaha menembus pertahanan prajurit. Darah bercampur air laut mengalir di lantai besi. Teriakan pertempuran menggema tanpa henti. Ardi tahu, waktu mereka hampir habis. Ia memberi komando keras, "Fokus bertahan. Jangan biarkan mereka menyentuh dokumen. Kita tunggu bantuan udara dari pangkalan." Tapi dalam hatinya ia sadar, melawan kapal induk sebesar itu dengan senjata biasa, sama saja dengan bunuh diri. Dari kejauhan, kapal induk semakin mendekat. Ukurannya membuat kapal perang TNI AL terlihat kecil. Deretan kontainer yang terpampang di sisi lambungnya seolah menjadi bukti bahwa jaringan ini sangat besar, lebih luas daripada yang bisa mereka bayangkan. Ardi menatap langit malam, hujan mulai turun rintik-rintik, bercampur dengan percikan mesiu. Kalau kita gagal di sini, seluruh dunia bisa dalam bahaya. Malam itu, di tengah Samudra Nusantara, dua kekuatan saling berhadapan. Di satu sisi, prajurit TNI AL yang berjuang mempertahankan kebenaran. Di sisi lain, sebuah organisasi gelap dengan kapal induk raksasa yang menyimpan rahasia kelam manusia. Dan pertempuran di laut pun baru saja memasuki babak paling menakutkan. Hujan semakin deras mengguyur lautan Nusantara. Di dek kapal tanpa nama, dentuman senjata masih terdengar bersahutan. Prajurit TNI AL bertahan sekuat tenaga, meski jumlah musuh terus bertambah. Letkol Ardi berlari dari satu sisi ke sisi lain, memberi aba-aba, menyemangati pasukannya agar tidak menyerah. Namun di tengah kobaran pertempuran itu, sesuatu yang lebih berbahaya muncul. Bukan dari luar, melainkan dari dalam barisan mereka sendiri. Radio komunikasi Ardi tiba-tiba berbunyi. Suara operator dari kapal perang utama terdengar panik. "Komandan, ada masalah. Seseorang dari dalam pangkalan memberi sinyal koordinat kita ke kapal induk musuh. Data enkripsi kita dibobol." Ardi terkejut. "Apa? Mustahil. Siapa yang bisa lakukan itu?" "Belum jelas, Komandan. Tapi sinyalnya asli. Ada orang dalam yang membocorkan jalur kita," balas operator dengan suara tegang. Ardi menutup radio dengan wajah menegang. Kata-kata itu seperti pukulan keras. Jika benar ada pengkhianat, artinya setiap langkah mereka diawasi sejak awal. Kapal induk misterius itu tahu persis posisi mereka karena informasi bocor dari pihak mereka sendiri. Di tengah hujan peluru, Dr. Surya menghampiri Ardi. Wajahnya pucat, kacamatanya basah oleh hujan. "Komandan, saya rasa ini bukan hanya soal prajurit yang dikhianati. Dari catatan di buku hitam, saya melihat ada simbol-simbol tambahan yang ditulis dengan aksara modern. Itu berarti ada orang dari generasi sekarang yang menguasai ritual kuno ini." Ardi mengerutkan kening. "Maksudmu, ada yang bekerja sama dengan mereka?" "Bukan hanya bekerja sama, bisa jadi dia bagian dari mereka," jawab Dr. Surya lirih. Kata-kata itu membuat hati Ardi semakin berat. Ia sadar, pertarungan mereka tidak hanya melawan musuh asing di laut,
tapi juga melawan pengkhianatan yang tumbuh di negeri sendiri. Sementara itu, di dek kapal, seorang prajurit berteriak panik, "Komandan, komunikasi internal terganggu. Ada yang mengirimkan sinyal override ke sistem navigasi kita." Ardi segera mendekat ke ruang komunikasi kecil yang mereka dirikan darurat. Di layar perangkat, terlihat kode-kode asing masuk, mengacaukan sinyal GPS. Namun di antara kode asing itu, ada tanda yang sangat familiar, kode militer Indonesia. Ardi mengepalkan tangannya. Benar, ada orang dalam negeri kita yang terlibat. Suara operator dari radio kapal perang kembali terdengar, kali ini dengan nada lebih rendah. "Komandan, kami punya data. Orang yang mengirim sinyal berasal dari markas pusat. Dia pejabat tinggi, bukan prajurit biasa, prajurit yang mendengar langsung terdiam. Wajah mereka pucat, mata mereka saling berpandangan penuh ketidakpercayaan." "Siapa dia?" tanya Ardi dengan suara berat. Operator menjawab lirih, "Data menyebut Laksamana Madya, salah satu petinggi yang seharusnya mendukung operasi kita. Dia yang selama ini memberi izin jalur patroli, dan kini dia berkhianat." Suasana dek membeku. Hujan deras dan dentuman meriam tak lagi terdengar di telinga para prajurit. Mereka terpaku pada satu fakta. Seorang pemimpin dari dalam negeri sendiri menjual rahasia untuk kepentingan gelap. Dr. Surya menggeleng pelan, wajahnya muram. Itu menjelaskan mengapa kapal asing bisa masuk perairan kita tanpa terdeteksi. Dia yang memberi jalur aman. Ardi mengepalkan tangan. Amarah membuncah dalam dadanya. Tapi ia tahu kemarahan tidak bisa menyelamatkan mereka saat ini. Yang lebih penting adalah bertahan hidup, menyelamatkan bukti, dan memastikan dunia tahu kebenaran. "Dengar baik-baik," Ardi berteriak di tengah hujan. "Kita mungkin dikhianati dari dalam, tapi tugas kita tetap sama, pertahankan kapal ini. Jangan biarkan satu pun dari mereka merebut dokumen dan kontainer." Teriakan itu membakar semangat prajurit. Mereka kembali menembak dengan fokus penuh, meski peluru terus menghujani dek. Dari kejauhan, kapal induk hitam semakin mendekat. Lampu merah di sisinya berkilatan, suara sirenenya semakin keras. Bayangan kapal raksasa itu menutupi cahaya bulan, membuat lautan seakan berada di bawah kegelapan total. Ardi tahu, mereka sedang menghadapi lawan yang bukan hanya kuat di medan perang, tapi juga licik di balik meja kekuasaan. Pengkhianat dari dalam negeri adalah ancaman yang lebih berbahaya daripada ribuan meriam. Dan malam itu, di tengah pertempuran di laut, Ardi bersumpah dalam hati. Pengkhianat itu akan terungkap, dan rahasia kapal induk kegelapan tidak akan pernah berhasil menelan Nusantara. Malam di Samudra Nusantara berubah menjadi lautan api dan darah. Ledakan demi ledakan memantul di permukaan air, cahaya merah oranye menyinari gelombang yang bergulung-gulung. Hujan deras turun, bercampur dengan percikan mesiu dan darah yang tercecer di dek kapal tanpa nama. Letkol Ardi memimpin pasukannya dengan mata penuh amarah. "Pertahankan posisi, jangan mundur satu langkah pun." Teriaknya lantang, suaranya nyaring menembus suara badai dan dentuman meriam. Prajurit TNI AL menahan serangan demi serangan. Musuh asing semakin beringas, mencoba menembus pertahanan. Tubuh-tubuh terhempas ke laut, ada yang jatuh dengan jeritan terakhir, ada pula yang hilang ditelan ombak tanpa sempat tertolong. Di sisi kanan dek, seorang prajurit terlempar oleh ledakan granat. Rekannya segera menariknya, meski darah bercucuran dari kakinya. "Jangan menyerah, kita bertahan bersama," jeritnya sambil menembakkan senjata ke arah musuh. Namun kekuatan lawan seakan tak terbatas. Dari kapal induk hitam, perahu-perahu cepat terus berdatangan. Ratusan orang bersenjata turun. Wajah mereka tertutup kain, mata mereka kosong seolah tanpa rasa takut. Dr. Surya yang berlindung di balik peti besi melihat mereka dengan ngeri. "Komandan, mereka bukan tentara biasa. Dari cara mereka bergerak, seakan tidak peduli pada hidup mereka." Ardi menembakkan senjata ke arah musuh, lalu menjawab cepat. "Mereka bukan berperang untuk menang, mereka berperang untuk menjaga rahasia." Suara ledakan mengguncang lagi. Kali ini, salah satu sisi kapal tanpa nama retak, air laut mulai masuk deras. Kapal berguncang hebat, para prajurit hampir terjatuh. "Komandan, kapal ini tidak akan bertahan lama,"
teriak seorang teknisi. Ardi menoleh ke arah Dr. Surya, lalu ke kontainer yang berisi mayat dan simbol hitam. Kita tidak bisa biarkan mereka merebut ini. Jika kapal karam, biarlah karam bersama bukti. Tapi jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Namun sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara aneh menggema dari pengeras suara kapal induk. Suara itu berat, berlapis, seakan berasal dari ribuan tenggorokan. Darah adalah kunci. Malam ini segel harus terjaga. Dan seketika, simbol hitam di dalam kontainer kembali bergetar. Cahaya samar keluar dari celah pintunya. Dari arah ruang kargo, terdengar jeritan panjang, seperti jeritan ratusan orang bersamaan. "Komandan, kontainer bereaksi. Simbolnya hidup kembali." Ardi sadar, musuh bukan hanya pasukan asing, tapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia segera memberi perintah. "Semua prajurit, alihkan serangan. Jangan biarkan mereka mendekati ruang kargo." Pertempuran semakin sengit. Senjata meletus tanpa henti. Cahaya api menari di geladak. Darah bercampur air hujan, membuat lantai kapal licin dan berwarna merah. Di tengah kekacauan, salah seorang prajurit yang terluka parah menarik kerah Ardi. Dengan suara lemah ia berkata, "Komandan, jangan biarkan pengkhianat menang. Rahasia ini harus kita bawa pulang." Ardi menggenggam bahu prajurit itu erat, sebelum matanya terpejam selamanya. Amarah di dadanya semakin membara. Musuh asing semakin dekat. Mereka menyerbu dengan teriakan mengerikan, seakan bukan manusia lagi. Tubuh-tubuh kurus, wajah pucat, mata kosong, sebagian terlihat seperti korban yang dihidupkan kembali untuk bertempur. "Ya Allah, apa mereka? Mayat hidup?" Desah seorang prajurit dengan suara serak. Namun Ardi tidak membiarkan rasa takut menguasai. Ia mengangkat senjata tinggi, berteriak lantang, "Apapun mereka, jangan biarkan menginjak tanah Nusantara. Lawan sampai titik darah penghabisan." Dentuman tembakan kembali memekakan telinga. Cahaya merah dari simbol di kontainer semakin terang, menyinari dek yang penuh mayat. Malam itu, laut bukan lagi sekadar medan perang. Laut telah menjadi panggung bagi ritual darah yang menyeramkan. Dan di tengah badai, di antara jeritan manusia dan bisikan gelap yang menggema, prajurit TNI AL bertahan. Mereka sadar, inilah malam paling berdarah dalam hidup mereka. Dek kapal tanpa nama berubah menjadi lautan darah. Prajurit TNI AL bertempur hingga peluru terakhir, menahan gelombang serangan musuh yang tak kenal lelah. Hujan deras terus turun, bercampur dengan percikan api dari ledakan. Di tengah kekacauan itu, cahaya merah dari simbol di kontainer semakin kuat, menerangi wajah-wajah pucat yang gugur di medan tempur. Letkol Ardi berdiri di garis depan, tubuhnya basah kuyup, seragamnya berlumuran darah musuh dan rekan. Nafasnya terengah, tapi matanya menyala dengan tekad. Ia tahu, malam ini bukan hanya soal bertahan hidup, melainkan soal menyelamatkan dunia dari rahasia gelap yang tak boleh jatuh ke tangan siapapun. Dr. Surya merangkak mendekat dengan buku hitam di tangannya. Suaranya gemetar. "Komandan, saya sudah membacanya. Saya tahu kenapa kapal ini ada, dan kenapa mayat-mayat itu diawetkan." Ardi menoleh cepat. "Katakan." Dr. Surya membuka halaman terakhir. Tulisan asing itu kini bisa ia pahami. Ini bukan sekadar perdagangan manusia. Mereka mengumpulkan korban dari seluruh dunia untuk satu tujuan, membuat segel besar. Segel yang mengikat roh ketakutan, agar bisa dipakai sebagai senjata. Kapal induk itu bukan sekadar markas, itu altar berjalan prajurit di sekitar terdiam, wajah mereka membeku. Ardi mengepalkan tangannya. Jadi semua mayat, simbol, bahkan bisikan itu adalah bagian dari ritual besar? "Benar," jawab Dr. Surya. "Dan setiap kapal seperti ini adalah bagian dari jaringan global. Nusantara hanya satu titik. Kalau kita biarkan, mereka akan melanjutkan ke seluruh samudra dunia." Saat kata-kata itu terucap, kapal induk hitam menyalakan semua lampunya. Sorotan cahaya merah membelah badai, membuat laut seolah mendidih. Dari pengeras suara terdengar suara berat,
bergema ribuan lapis. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Segel sudah hidup. Kalian hanya menunda. Ardi menatap lurus ke arah kapal induk. Tidak, malam ini kita akan memutus rantai itu. Ia memberi aba-aba. Prajurit yang tersisa segera menanam bahan peledak di sepanjang ruang kargo. Tujuannya jelas, menenggelamkan kapal tanpa nama ini beserta seluruh kontainer dan simbolnya. Musuh menyadari niat itu. Mereka menyerbu lebih beringas, mencoba merebut kembali kontainer. Pertempuran jarak dekat kembali pecah. Pisau melawan bayonet, peluru melawan peluru. Jeritan manusia bercampur suara ombak, menciptakan simfoni kematian di tengah laut. Ardi berlari ke ruang kargo bersama dua prajurit. Cahaya merah dari simbol semakin menyilaukan, hampir menyelimuti seluruh ruangan. Mayat-mayat di dalam kontainer tampak bergerak samar, seakan hendak bangkit. Cepat, pasang peledak di semua sudut. Dua prajurit segera bekerja, tangan mereka gemetar tapi cekatan. Keringat bercampur darah menetes dari wajah mereka. Dokter Surya masuk, menahan napas berat. Komandan, begitu kita meledakkan ini, segel akan pecah. Roh-roh itu akan bebas. Ardi menatapnya tajam. Lebih baik mereka bebas ke alamnya daripada terus dikurung untuk jadi senjata. Kita harus akhiri di sini. Detik-detik terasa panjang. Semua bahan peledak siap. Timer dipasang, waktu hitung mundur mulai berjalan. Ardi menarik napas dalam, lalu memberi komando keras. Semua keluar sekarang, tinggalkan kapal ini. Prajurit berlari ke dek. Sebagian terluka parah tapi masih berusaha naik sekoci menuju kapal perang utama. Musuh asing mencoba mengejar, tapi dihujani tembakan penghalang. Di tengah teriakan dan ledakan kecil, Ardi menjadi orang terakhir yang keluar. Ia menoleh sekali lagi ke arah kontainer bercahaya merah, lalu berbisik lirih, "Semoga kalian tenang di alam sana." Beberapa detik kemudian, ledakan besar mengguncang samudra. Api raksasa menjulang, menerangi langit malam. Kapal tanpa nama itu pecah menjadi dua, lalu perlahan tenggelam di telan gelombang. Cahaya merah dari simbol sirna seketika berganti dengan keheningan mencekam. Kapal induk hitam yang berada di kejauhan tampak bergetar. Sirenenya meraung panjang, lalu perlahan mundur, menghilang di balik kabut. Mereka gagal mempertahankan segel dan memilih kabur. Di atas kapal perang utama, prajurit TNI AL yang tersisa berdiri terengah, tubuh penuh luka, wajah penuh air mata. Mereka menyaksikan kapal asing tenggelam bersama rahasianya. Dokter Surya menutup buku hitam yang masih digenggamnya. "Ini belum berakhir, Komandan. Mereka masih ada. Kapal induk itu hanya salah satu. Tapi malam ini, kita berhasil menghentikan satu lingkaran segel mereka." Ardi menatap laut yang kini gelap kembali. Ombak menghantam lambung kapal, membawa bau besi dan darah. Ya, dan mulai malam ini, dunia harus tahu apa yang sebenarnya bersembunyi di lautan kita. Nusantara bukan hanya garis batas negara. Nusantara adalah benteng pertama melawan kegelapan. Hening menyelimuti, hanya suara ombak yang tersisa. Para prajurit menundukkan kepala, mengenang rekan-rekan yang gugur. Malam berdarah itu menjadi saksi bahwa mereka bukan hanya berperang melawan manusia, tapi juga melawan rahasia gelap yang ingin menelan dunia. Dan meski banyak yang terkorban, satu hal kini jelas. Misteri kapal tanpa nama akhirnya terungkap, dan perjuangan mereka baru saja dimulai. Cerita selesai.